Pagi Bu. Pagi, silakan masuk. Baik Bu, saya Sertuan Menggaul. Apa kabar sore hari ini? Kabar saya hari ini baik Bu, tapi akhir-akhir ini saya merasa stres yang sangat berlebihan. Kalau boleh tahu, kalau bisa, saya ingin tahu apa yang membuat Saur stres belakangan. Akhir-akhir ini Bu, saya merasa stres karena uang saya cepat habis Bu. Saya mengerti, itu mungkin terasa berat bagi kamu, tapi kita coba pelan-pelan. Menurut kamu sendiri, apa yang membuat uangmu cepat habis? Menurut saya Bu, uang saya cepat habis mungkin karena saya keseringan nongkrong keluar sama kawan-kawan main-main. Uh, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah mencatat pengeluaran kamu selama ini, baik itu per hari ataupun per minggu atau per bulan? Tidak pernah Bu, karena saya mengeluarkan duit buat cuma main-main itu aja, nggak pernah dicatat. Kalau mau tahu, saya ingin bertanya, kamu dapat kiriman dari kampung itu per bulan atau per minggu atau bagaimana? Saya dapat kiriman dari kampung Bu berminggu. Oh, per minggu. Mungkin kamu bisa mencoba untuk mencatat pengeluaran kamu itu baik itu per hari maupun per minggu, karena pengeluaran kamu itu karena uang kamu itu dikasih dari kampung per minggu. Dikasih dari kampung itu per minggu berapa? Saya dapat kiriman dari kampung Bu berminggu itu 300, kadang 200. Oh, 200 atau 300 kita buat maksimal paling banyak itu 300 dan sering dikirim itu 200 atau 300. 300. Oh, yang sering dikirim 300. Oke, mungkin kita bisa coba nanti untuk membuat simulasi pengeluaran kamu di per hari ataupun per minggu. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, menurut kamu mana yang lebih penting, kebutuhan atau keinginan? Menurut saya yang penting itu Bu kebutuhan. Oke, dari yang kamu bilang tadi, nongkrong, makan, dan belanja yang berlebihan itu, mana yang lebih ke kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu Bu makan, pakaian. Kalau pilihan itu nongkrong main-main. Itu merupakan hal yang wajar bagi seorang mahasiswa untuk mengikuti teman-temannya untuk nongkrong dan bermain bersama teman-teman. Banyak orang menggunakan belanja atau jajan sebagai pelampiasan stres, betul? Itu Bu. Tapi kalau itu kita lakukan terus-menerus, itu bisa berdampak buruk bagi kita. Misalnya kita akan berbohong kepada orang tua, atau cara kita meminta kepada orang tua, minta uang yang berlebih kepada orang tua terus-menerus. Nah, bagaimana kalau kita coba membuat daftar kebutuhan utama kamu setiap minggu atau setiap hari? Bisa Bu. Oke, kita coba ya. Uang kamu dari kampung itu per minggu 300. 300. Nah, 300.000. Di sini kamu masak sendiri atau makan di luar? Kalau saya Bu di kos masak sendiri. Oh, masak sendiri. Berarti bahan masakan itu dikirim dari kampung atau yang 300 itu? Dikirim dari kampung. Dikirim dari kampung. Berarti 300 ini untuk uang jajan dan kebutuhan kuliah. Iya Bu. Oke, kebutuhan kuliah untuk mengerjakan tugas-tugas atau membuat makalah atau memprint itu biasa per minggu berapa? Sesuai tugasnya sih Bu, tapi kalau rata-ratanya gitu Bu 50.000 satu minggu. Oke, 50.000 satu minggu untuk semua tugas. Iya. Nah, selain dari tugas, kamu ada makan di luar, misalnya kamu dalam satu minggu itu masuk pagi setiap hari atau bagaimana? Kalau kampus itu Bu tiap
setiap hari masuk pagi jam 8, pulangnya jam 12. Masuk pagi. Jadi sebelum kampus kamu masak atau makan di luar? Karena sekarang karena nongkrong di luar itu jadi terlalu bangun, makanya jadi tiap pagi itu makan di luar. Oke, jadi setiap pagi kamu makan di luar. Iya. Nah, harga makanan di luar itu berapa? Sekali makan? Sekali makan 13.000 tambah minum 5.000. Oke, berarti sekali makan itu 18.000. Kamu setiap pagi selama 1 minggu itu berapa kali makan di luar? 7 kali makan setiap hari. 18.000 dikali 7 kali makan di luar. Oke. Jadi selain dari situ, apakah kamu ada pengeluaran yang lain? Cuman Itu dan nongkrong. Jadi kita akan menjumlahkan dulu untuk pengeluaran. Oke, kita hitung pengeluaran kamu minggu ini misalnya ya. Uang dari kampung itu 300. Terus kebutuhan tugas 50.000. Makan 7 kali 18.000. Kamu makan cuma di pagi hari karena kamu untuk siang dan malam itu masak sendiri. Jadi jumlahnya 126 ditambah 50. Jadi 176.000. Jadi 300 dikurang 176.000 itu ada sisa 124.000. Nah, jadi belakangan ini kamu membuat sisa uang yang 124.000 itu untuk nongkrong. Betul? Jadi untuk kedepannya kamu bisa membuat catatan seperti yang ibu lakukan ini. Memang kamu membutuhkan waktu untuk berlatihan, tapi kamu bisa mencoba. Saya akan mencobanya mulai hari ini karena saya juga merasa sudah terganggu dengan hal ini. Kamu sebelumnya sebelum kamu nongkrong atau sebelum kamu membeli hal-hal atau keinginan yang tidak begitu penting, kamu bisa mencoba bertanya kepada diri kamu sendiri sebelum membeli atau melakukan sesuatu. Contohnya, apakah yang mau kamu beli atau yang kamu lakukan itu merupakan kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Itu bisa membuat kamu jadi berpikir 2 kali membeli dan melakukan sesuatu. Saya senang kamu berproses, tapi saya juga mau kamu dapat melakukan yang kita bicarakan pada hari ini. Dan untuk kedepannya, jika kamu butuh bantuan atau solusi yang lebih, cobalah untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang lebih penting, berbelanja untuk yang lebih penting dan kebutuhan, bukan untuk keinginan saja. Dan pikirkan konsekuensi atau pikirkan kedepannya jika apa yang kamu terima jika kamu menghabiskan uang atau boros secara berlebihan. Saya akan melakukan hal seperti dari hari ini. Terima kasih sudah datang kemari untuk mencarikan solusi bagaimana cara kamu mengelola uang. Baik Bu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kembali Bu buat Ibu karena sudah memberi arahan kepada saya tentang masalah saya.